punya embel-embel sebagai pendidikan guru agama Islam budi pekerti. Boleh minta suaranya? Budi si apa, Bapak Ibu? Halo. Minta suaranya. Oke. Saya lanjut ya. Budi pekerti, budi adalah cipta, rasa, karsa. Budi itu sebuah pikiran, perasaan, atau kemauan. Budi itu sesuatu yang tidak bisa terlihat, tapi kalau pekerti itu bisa terlihat. Itu contohnya tenaga, raga yang terlihat. Jadi kalau budi itu ada di dalam hati atau yang tidak bisa terlihat, tapi kalau sudah hatinya itu sudah bisa ada dalam hati, maka pekertinya otomatis akan muncul. Ini yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, yang prinsip selanjutnya yaitu bagi Ki Hajar Dewantara, murid itu seperti menanam padi. Kita mengajar itu seperti memanam padi. Ada pohon jagung, ada pohon yang lainnya. Kita juga merawatnya dengan sesuai apa yang ditakdirkan oleh anak tersebut atau yang ditakdirkan oleh biji tersebut. Kalau padi, kita menanamnya tentu di sawah dengan dirawat, disiram, dan yang lainnya. Begitu juga anak kita ditanam sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan takdirnya. Selanjutnya, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tugas kita adalah menuntun atau selalu mendampingi anak-anak agar sesuai dengan kodratnya. Untuk apa? Untuk bahagia, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau menurut saya, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi saya adalah dia bisa selamat dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya adalah saat dia kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah yang namanya asas taman siswa. Mengatur diri sendiri. Jadi anak-anak diharapkan bisa mengatur diri sendiri atau kemauannya apa yang dia kehendaki. Lalu berikutnya adalah kemerdekaan batin, pikiran, dan tenaga bagi anak-anak. Jadi setiap manusia atau setiap anak diharuskan dia merdeka atas batinnya, pikirannya, dan tenaga atau apa yang dia kerjakan itu usahakan merdeka atas pilihannya sendiri. Lalu berikutnya adalah kebudayaan sendiri. Jadi yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara menerapkan kebudayaan sendiri, bukan yang diambil dari luar. Pendidikan yang merakyat, percaya dan bersandar pada kekuatan sendiri. Ki Hajar Dewantara itu sangat menekankan akan kemampuan yang ada pada diri sendiri, membelanjai diri sendiri. Terus berikutnya, ketulusan dan kesucian hati untuk dekat dengan anak. Ini tugas guru, kita harus dekat dan harus bisa mengupayakan anak-anak itu merdeka. Jangan sampai kita itu dibelenggu oleh orang lain. Gambar ini adalah gambaran seseorang yang sedang mengalami kesadaran penuh atau yang namanya mindfulness, sadar penuh. Guru-guru sekarang itu diharapkan selalu bisa sadar penuh. Agar apa? Agar bisa mengantarkan murid-murid kita itu menjadi murid yang merdeka, percaya diri, terus dia bisa menguasai diri sendiri. Dimulai dari siapa, Bapak Ibu? Tentu dimulai dari diri sendiri. Dengan selalu sadar akan apa yang terjadi gitu. Lalu berikutnya kesadaran penuh ini juga adalah yang satu hal yang membuat kita selalu bahagia. Berikutnya fatwa akan sendi hidup merdeka. Bagi Ki Hajar Dewantara dengan pengetahuan menuju kemuliaan. Tentu Bapak Ibu kita mengenal yang namanya ihdinas siratal mustaqim, beri jalan yang lurus
dengan orang-orang yang telah diberi jalan yang lurus atau yang telah diberi pengetahuan. Begitu pentingnya sebuah pengetahuan untuk apa? Untuk menuju kemuliaan. Tanpa pengetahuan tentu kita akan menjadi manusia yang tanpa arah. Berikutnya, ilmu yang luhur akan menyelamatkan dunia serta melenyapkan kebiadaban. Ada yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak ada. Yang ada adalah kebaikan itu hilang, sehingga kalau kebaikan itu selalu muncul, selalu bersinar, insya Allah kejahatan tidak ada. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, dengan kesucian batin terbit lahirlah menuju kesempurnaan. Jadi Ki Hajar Dewantara sangat mengajarkan akan kesucian batin baru menuju kesempurnaan. Kalau kita belajar tubuh ini sih apa gitu, lalu yang abadi di tubuh ini sih apa? Otak atau pikiran kita itu hanya sebuah masukan. Daging ini yang kita dapatkan di sini juga sebuah masukan. Dulu kita lahir hanya sebuah roh, hanya sebuah batin yang ditempelkan di tubuh, dan tubuh ini hanya masukan lalu kita tidak tahu apa-apa, tapi sekarang kita dewasa jadi tahu, oh ini mana yang benar. Lalu yang abadi apa Bapak Ibu? Yang abadi adalah batin kita yang akan kembali saat nanti. Contohnya saat kita mati, semua tubuh ini akan hilang dan batin ini akan abadi, dan tentu itu yang akan kembali. Dengan kesucian batin tertib lahir menuju kesempurnaan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa kembali ke diri sendiri atau ke batin, insya Allah kita akan menuju kesempurnaan. Hak diri untuk menuntut salam dan bahagia. Ya, kita punya hak untuk selalu hidup selamat dan bahagia. Salam bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat. Kalau Bapak Ibu mengetahui bahwa ternyata kalau Bapak Ibu bisa mengenal diri sendiri, tentu tidak akan menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan orang lain, selalu bersahabat dengan teman yang lainnya. Ini adalah fondasi dari yang namanya kurikulum merdeka. Ya, coba saat kita mengajar, Pak Guru ini bilang bahwa ayo anak-anak, kita akan menghadapi ujian. Silakan kalian menaiki pohon itu. Nah, ini murid-murid kita ya, suruh menaikin pohon ini. Bisa apa enggak? Tentu ada yang lambat, ada yang nggak bisa, atau apalagi ikan suruh manjat ini tentu nggak bisa. Itu sama kayak kita saat mengajar kok dikasih materi atau soal yang sama, tentu bagi anak kita atau peserta didik kita itu tidak adil, karena mereka tentu dilahirkan yang berbeda, kodratnya berbeda, dan latar belakang yang berbeda. Jadi kita tidak boleh sama untuk mengelola peserta didik kita. Ini karakteristik kurikulum merdeka, yaitu pengembangan soft skill dan karakter dapat dilakukan melalui pengembangan profil pelajar Pancasila. Jadi keterampilan atau karakter yang dicantumkan atau yang ditempelkan dalam kehidupan anak yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu tahu, profil pelajar Pancasila yang pertama itu berisi ya ketuhanan yang Maha Esa. Itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Lalu berikutnya adalah fokus esensial, memberikan waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi di sini waktunya sangat panjang terhadap anak kita, yaitu jadi fase-fase itu tujuannya adalah apa? Untuk agar peserta didik itu bisa mencapai kompetensinya sesuai dengan fase-fasenya. Jadi waktunya itu tergantung Bapak Ibu guru. Bagaimana cara mengkreativitaskan lalu menginovasikan agar peserta didik itu mampu menguasai kompetensi dasar. Berikutnya yang kurikulum merdeka berikutnya yaitu pembelajaran fleksibel.
Guru dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik serta menyesuaikan konteks dan muatan lokal. Jadi kurikulum merdeka itu sangat memperhatikan budaya yang ada di muatan lokal. Jadi misalnya kalau di lingkungan saya itu suka hadroh, maka itu yang diajarkan dengan tetap mengaitkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasilanya itu diselipkan agar tumbuhlah menjadi manusia yang berkarakter menuju profil pelajar Pancasila. Berikutnya ini kebutuhan belajar ya, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil murid. Ini kodrat alam dan kodrat zaman itu profil murid. Terus minat murid juga diperhatikan, yaitu yang penilaian non kognitif. Kesiapan belajar murid itu juga perlu yang namanya penilaian sebelum kita menentukan pembelajaran. Misalnya saat kita mengajar anak-anak kita yang mungkin kelas bawah, kita memperhatikan kesiapan belajar, apakah dia sudah bisa baca, apakah belum. Maka kita harus punya strategi bagaimana mengajarkan anak yang sudah bisa membaca, bagaimana yang belum bisa membaca itu bagaimana, itu punya konsep yang sendiri. Lalu berikutnya, sini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sangat ada dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang namanya konten, proses, produk. Pembelajaran berdiferensiasi bukan sebuah model pembelajaran, tapi sebuah budaya atau sebuah hal yang harus dalam profil pelajar Pancasila. Jadi profil pembelajaran ini harus ada konten. Konten di sini yaitu sebuah materi. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan materi sesuai dengan minat bakat anak. Jadi konten materinya itu bisa berupa video. Kalau misalnya anak yang suka melihat atau mendengar tuh boleh pakai video. Kalau misalnya anak suka membaca boleh dengan kertas dan yang lainnya. Lalu yang proses ini juga boleh dengan bermacam-macam ya, bagaimana cara mengajarnya tentu berbeda. Misalnya proses dalam mengajarkan anak yang sudah bisa membaca dan yang belum bisa membaca tentu berbeda. Dan produknya juga, kalau misalnya anak itu belum bisa membaca, itu produknya ngapain? Kalau sudah bisa membaca itu ngapain? Itu berbeda-beda. Jadi kita diharapkan bisa memenuhi segala yang anak sesuai dengan kebutuhan anak. Apakah harus tiga-tiganya ada? Enggak, Bapak Ibu boleh mencantumkan satu saja dalam pembelajaran, atau dua atau tiga, boleh dua, boleh tiga, tapi diharapkan salah satu ini ada dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Itu strategi pembelajaran berdiferensi. Lalu berikutnya, ini kontennya, ini prosesnya ya. Ya, itu produk bermacam-macam, hasilnya bisa bermacam-macam. Jadi tapi kegiatan ini juga harus tetap memperhatikan ada yang namanya asesmen awal ya. Jadi harus melakukan penilaian kira-kira anak ini dikelompokkan di mana, anak ini dikasih tugas apa. Itu perlu yang namanya asesmen awal. Begitu Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Ini waktunya sudah tinggal berapa menit lagi. Monggo. Boleh apa ya, yang ini yang angkat tangan atau bagaimana? Monggo. Bu Kasipia mau bicara? Ya, boleh Bu Maulidia. Silakan. Ya, terima kasih Bu Nur. Ini pengalaman pribadi saja. Jadi saya pernah mengalami sebuah kejadian di mana saya itu diajak untuk mengajar bahasa Indonesia. Jadi saya 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 diajak untuk mengajar
Ibu. Kalau sedang mengajar, kemudian sebagian bisa dikatakan sepertiga dari peserta didik kita di kelas itu kan ada yang kelas bawah itu kan memang sama sekali belum mengenal huruf ataupun membaca sangat susah, bahkan 2 suku kata pun kewalahan, itu memang ada. Itu terus kira-kira menurut panjenengan itu bagaimana cara mengatasinya, sedangkan kita di situ kan apa ya, mengejar materi ataupun penerapan yang lain gitu. Terima kasih. Iya. Mungkin ada gambaran buat masukan saya, terutama pribadi saya dalam mengaku anak-anak agar lebih menyenangkan. Yang saya alami itu rata-rata kan anak-anak sama lah, kita kasih kerjaannya sama, hanya diri saya terfokus pada anak yang kurang gitu loh. Terima kasih. Ya, betul Bapak Ibu. Ini juga dulu pernah saya tanyakan, lebih banyak mana kita seharusnya sebagai guru mengajar atau mendidik? Katanya jawaban beliau yang senior saya itu mengatakan bahwa kita seharusnya lebih banyak mendidik bukan mengajar. Kalau kita menuntut materi, enggak, jangan itu dulu gitu. Kita lebih mengedepankan mendidik, atau bagaimana. Kalau mendidik kan gak harus pelajaran ya Bu. Misalnya pendidikan di kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kepada anak, misalnya tentang perasaannya, tentang bagaimana kita bekerja sama, dan bagaimana saling menghargai, bagaimana dia bisa berbuat jujur. Jadi lebih ke arah pendidikan atau karakter. Lalu yang tadi Bapak Ibu bilang bahwa ada anak yang kebutuhannya kurang, maka itu juga kita perlu perhatikan. Kemarin di simposium yang saya bawakan itu tentang adalah menumbuhkan kepercayaan diri terhadap anak dalam membaca. Jadi waktu itu anak saya, maksudnya murid saya itu ada anak yang sekitar 8 anak itu belum bisa membaca Ibu. Jadi bagaimana caranya? Ya tentu dengan pendampingan. Kita tidak bisa menyamakan pelajaran yang sama dengan anak yang pengetahuannya berbeda gitu. Jadi membedakan, oh ini anak belum bisa baca, berarti tugasnya ya harus sesuai dengan yang anak itu mampu gitu. Jadi nggak bisa dikasih tugas yang suruh menjawab soal, tapi ada waktunya didampingi, suruh maju ke depan untuk baca. Atau mungkin Bapak Ibu bisa juga mengelompokkan. Itu juga yang saya sedang angkat dengan tema media salin sajadah literasi. Jadi si anak itu nanti yang belum bisa sajadah literasi itu banyak kegiatannya ya Ibu. Gak cuma menempel tulisan, tapi di situ ada yang namanya membacakan cerita bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Lalu bagaimana membacakan ceritanya juga bukunya yang besar. Terus itu tapi dikelompokkan. Lalu bagaimana anak-anak yang belum bisa, yang sudah bisa membaca, tentu dikelompokkan dengan anak yang sudah bisa membaca, lalu dikasih soal atau materi yang berbeda gitu. Lalu loh sih gimana sibuknya? Ya itulah tugas kita yang seharusnya itu memenuhi kebutuhan anak itu ya susah, tapi kalau terbiasa dengan rasa sayang Bu, dengan rasa sayang bahwa membaca, apalagi bagi umat Islam, bagi kita membaca itu sangat penting. Bayangkan anak itu bisa membaca karena kita. Itu kalau saat dia bisa membaca, kita akan rasa bahagia, rasa bangga. Itu jadi yang kemarin saya lakukan adalah dipisah. Jadi yang sudah bisa membaca sama yang belum dikasih tugas yang sama, yang berbeda. Ingat, kalau saya punya prinsip bahwa kesuksesan orang itu bisa berbeda. Anak juga seperti itu. Kalau kemarin saya lihat anak kelas 4, dia bisa menuliskan dengan kata-kata sendiri, dengan bahasanya sendiri, dia anak yang belum bisa baca. Tapi ketika kelas 4 dia menuliskan jawaban yang berbeda dengan yang lainnya, yang biasanya dia mungkin lihat atau apa, tapi ini berbeda dengan yang lainnya.
Terus dia ke depan, terus saya tanya, "Mama sudah bisa menulis?" Ya, sudah. Ya itu meskipun kalau misalnya kata orang lain kelas 4 belum bisa baca, itu kan memalukan, tapi kan itu kesuksesan bagi mereka. Kita harus menyemangati, harus menyupport gitu Bu. Itu yang saya lakukan. Itu berasal dari hati sih Bu, harus punya kemauan agar punya sejarah di anak-anak kita. Itu saja, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Mas Bu, boleh dia? Terima kasih Bu Laila. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pengalaman unik yang menjadi rujukan bagi saya pribadi, juga mungkin rujukan bagi teman-teman yang lain. Monggo, karena kalau misalnya maaf ya, saya alami itu kalau kelas 1 2 itu kan kalau tugasnya nggak sama itu pasti ada yang rewel, dan yang rewel itu rata-rata yang belum bisa baca gitu. Kalaupun didampingi ada yang lain cemburu dan mau aja ke situ terus, seperti itu ya, nikmatnya seperti itu. Iya Ibu. Iya, silakan Pak. Mungkin kita bisa menyikapi dengan membedakan capaian pembelajaran untuk anak. Jadi anak-anak yang tadi mungkin kompetensinya menulis masih kurang, ya maka CP-nya kita turunkan, tidak sama dengan yang lain, sehingga tidak memberatkan kita dalam memberi nilai, juga tidak memberatkan anak untuk mengejar materi. Memang benar tugas kita adalah selesainya materi, cuman kalau menurut saya pribadi, kurikulum merdeka ini lebih mengejar pada tumbuhnya karakter pada anak. Jadi kalau saya biasanya kita turunkan capaian pembelajarannya untuk anak tersebut, bedakan dengan anak yang sudah mahir atau sudah pandai. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Terima kasih Pak Jamal. Itu terkait sama administrasi kita ya. Ini yang saya maksud realnya gitu. Realnya mengatasi kesibukannya ketika kita bersama anak-anak yang heterogen. Yang penilaian ya Bu ya. Ya, kalau di penilaian ini juga saya berkali-kali nanya sama yang lebih itu, bagaimana kita menilai anak. Kan kita sudah tahu bahwa di kurikulum merdeka itu bahwa anak tuh punya hak nilai yang sama. Karena apa? Karena kompetensinya berbeda, meskipun kesulitannya tentu berbeda. Ibaratnya kompetensinya sama, tapi nanti tingkat kesulitannya itu berbeda, tapi dia berhak mendapat nilai yang sama. Ya karena itu di kurikulum merdeka itu lebih menekankan kesuksesan itu buat anak gitu. Jadi lebih tadi kalau misalnya bagi anak itu belum bisa membaca, di berikutnya dia bisa membaca, maka sama nilainya. Berarti dia berjuang untuk untuk sukses gitu. Ini juga waktu di BBGB juga seperti itu. Di luar negeri, administrasi itu hanya digunakan untuk 5%. Yang lainnya adalah 75% itu untuk anak. Yang lainnya adalah percakapan dengan guru atau kompetensi guru. Dan yang 5%-nya itu untuk administrasi. Itu tentu sangat berbeda dengan kita yang nyatanya nyatanya kita selalu dituntut 100 dan yang lainnya. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya apa sih yang susah gitu. Kalau misalnya RPP rata-rata kalau saya itu lebih banyak suruh buat RPP kurang diperhatikan, tapi saya lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya gitu. Makanya kemarin ada yang saya dampingi, ada salin atau media salin sajadah literasi ya. Saya sangat mengharapkan anak-anak di sini bisa membaca dan berhitung gitu, karena bagi anak dasar itu kan sangat penting gitu. Jadi kalau administrasi
mungkin saya kurang begitu rajin ya, jadi ya, tapi saya punya alasan loh. Kalau misalnya saya kayak gini terus gimana gitu. Tapi mungkin itu juga disalahkan Bapak Ibu. Tapi yang kemarin saya dapatkan di BBBGB seperti itu. Jadi kita harus lebih memperhatikan anak gitu. Maaf kalau salah. Monggo yang lain mungkin ada yang menambahkan. Saya mau dia, kalau saya di lapangan biasanya begini, anak yang sudah selesai menulis, saya minta untuk membaca dulu di depan ibu. Senampi saya itu mendampingi anak yang belum selesai. Kalaupun mereka membaca sudah selesai, maka saya proses baca. Jadi sambil menunggu teman yang lain, mereka meningkatkan literasi membaca mereka di buku bacaan beberapa kegiatan itu cerita. Jadi ya memang mau tidak mau kita harus aktif kesana kemari. Makanya kelas 1 itu memang agak menyusahkan. Biasanya saya seperti itu. Jadi yang belum selesai saya dampingi sebentar, kemudian yang sudah selesai saya persilakan ke baca literasi atau nurut. Pak Jamal, terima kasih ilmunya. Kiranya saya ya bisanya hanya seperti itu Pak. Kalau pegang yang ini, paling yang lain dia baca di materi selanjutnya. Paling kan gitu, terus nanti aku boleh pinjam ini boleh. Tapi untuk anak kan jadinya memang agak gitu ya. Iya Ibu. Kalau di tempat saya malah kelas yang tenang itu malah dimarahi kepala sekolah. Di kelas yang rame, anaknya aktif, programnya itu yang bagus malah. Menurut saya gaduhnya ini gaduh bermain Pak, karena gaduh. Oke Ibu, ada lagi? Mbak Muli, berarti mungkin materi Ibu Nur tentang diferensiasi ini mungkin sangat penting untuk kita terapkan di pembelajaran kita berarti. Ya, kalau bagi saya itu Ki Hajar Dewantara itu sangat sangat menekankan akan yang namanya takdir itu di kita, maksudnya di pendidikan agama Islam, tentu itu rukun iman ya. Kodrat alam dan kodrat zaman atau takdir yang tidak bisa dipisahkan, atau ada yang namanya hukum perubahan, ada hukum harus berubah, itu ya harus kita perhatikan gitu. Jadi sangat penting dan saya sangat mendukung kurikulum yang berdiferensiasi ini, karena ya tadi di pandangan Ki Hajar Dewantara tidak ada yang bertentangan. Apalagi kalau Ki Hajar, Ki itu berasal dari Kiai, Hajar itu adalah seseorang yang mengajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti menanamkan sebuah pondok pesantren di mana pengajaran adalah kayak taman siswa. Setiap tempat adalah sekolah, setiap kita adalah guru, dan semua adalah murid gitu. Semua adalah semua itu sama gitu. Tidak ada yang harus kayak ibaratkan sikil-sikil seperti ini Bu, Bapak. Kita itu kayak di sini, siku sebelah sini itu kita, yang samping ini adalah manusia atau yang kita temui. Seseorang yang kita temui adalah tempat kita belajar. Baik itu yang menjengkelkan, yang menyenangkan, atau yang apapun, itu adalah tempat kita belajar. Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu. Asal kita menyikapinya dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, tentu itu akan terasa indah atau terasa baik gitu. Kayak mungkin Bapak Ibu menghadapi anak siswa kita yang mungkin menjengkelkan, yang gergeten nggak bisa-bisa, sudah dijelasin seperti ini kok nggak bisa, mungkin itu akan jengkel. Tapi kalau misalnya Ibu kembali lagi ke batin atau ke jiwa atau yang namanya roh atau batin kita, oh nggak bisa seperti itu, namanya Allah sudah menakdirkan atau sunatullahnya itu ada anak yang seperti itu, maka kita harus terima
bagaimanapun caranya gitu. Lalu yang ke atas itu adalah kita menuju terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hanya adalah perjalanan untuk menuju Allah. Di hadapan Allah kita tuh sama. Di hadapan Allah itu apa ya? Tidak ada yang suci atau tidak apa. Karena apa? Surga itu untuk apa? Surga dan neraka adalah bentuk kasih sayangnya Allah gitu. Jadi saat kita yang baik, misalnya yang alim, tiba-tiba masuk surga, tentu itu karena kasih sayang Allah. Atau mungkin ada yang dia berbuat dosa, atau mungkin pezina yang pernah Bapak Ibu dengar, dia berbuat zina tapi terus hanya makasih minum ke anjing kok dia masuk surga. Berarti surga itu adalah bentuk kasih sayang, dan neraka juga bentuk kasih sayang Allah gitu. Contohnya misalnya kalau saya terapkan terhadap anak-anak, neraka itu sebagai bentuk balas dendam atau bentuk kasih sayang? Kalau menurut saya jawab bahwa neraka itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah terhadap kita. Misalnya ketika dalam kelas itu semuanya pakai baju putih semuanya. Lalu kamu masuk ke dalam masuk ke dalam kelas itu dalam baju yang kotor, kira-kira kamu mau pede apa enggak gitu. Terus anak mungkin kalau orang tuh anak-anak bilang ya nggak pede, itu nanti tidak percaya diri, akan merasa minder. Jadi neraka adalah bentuk cintanya Allah terhadap hambanya agar saat masuk surga dalam keadaan yang sama, dalam keadaan yang sama dengan yang lainnya, sehingga menumbuhkan kepedean. Gitu Bapak Ibu. Aduh, kayaknya 14 lebih 5 menit. Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.